tanggal ujian udah deket banget nih. Yuk langsung aja kita belajar soal-soal tentang pola kalimat di UMGM. Ada beberapa tipe soal yang pernah keluar di UMGM yang berkaitan dengan pola kalimat. Yang pertama, soalnya langsung aja nanyain pola kalimat, berarti cara ngerjainnya gimana? Kita hanya perlu menyamakan pola kalimatnya, SPOPK, sesuai dengan urutannya. Yang kedua, pola dan makna kalimat. Nah, ini lebih susah lagi ya. Cara kerjainnya, selain menyamakan pola kalimat, kita juga harus menyamakan maknanya. Jadi maknanya harus sesuai banget dengan kalimat pada soal. Terus yang ketiga, ada pola dasar kalimat. Kalau pola dasar kalimat, berarti lebih susah lagi. Yang pertama, kita perlu menyamakan pola kalimat. Apakah dia SPO atau SPPL. Kemudian, tidak mengindahkan unsur keterangan. Jadi ada atau enggak keterangan itu enggak penting kalau di pola dasar ya. Terus memperhatikan jenis kalimatnya. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa soal UMGM yang berkaitan dengan ini. Semuanya soal asli ya. Kita langsung aja cek soal yang pertama. Ini soal tahun 2023. Pertanyaannya, kalimat tersebut memiliki kesamaan pola dengan kalimat. Berarti soal ini cuma nanyain pola kalimat. Tadi kalau misalnya soalnya berkaitan dengan pola kalimat, berarti kita tinggal nyesuaiin urutan subjek, predikat, objek, dan pelengkap keterangan. Berarti kita perlu SPOK-in kalimat pada soal dulu ya. Pameran buku, ini kan yang dibahas ya, ini tuh subjeknya. Nah, subjeknya di sini tuh meluas. Di tengah euforia penggunaan gadget di semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semuanya di sini adalah perluasan subjeknya. Kemudian tentu harus diapresiasi. Diapresiasi itu kan menjelaskan pameran bukunya. Berarti polanya sebagai predikat. Kalimat ini adalah kalimat pasif. Dan tentu aja kalau kalimat pasif itu nggak punya objek. Karena tantangannya tidaklah mudah, ini kan ada karena. Yang diawali konjungsi subordinatif, itu dia jadi keterangan. Berarti kalimat ini polanya adalah subjek, predikat, keterangan. Kita perlu pilih kalimat di opsi jawaban yang polanya adalah SPK. Kalau kalimat A, kita analisis ya. Artis ibu kota yang ikut aksi sosial itu semuanya adalah subjek. Sedang menyanyi itu adalah predikat. Nah, bentuk menyanyi ini kan nggak bisa diubah menjadi dinyanyi. Berarti setelahnya ini tuh bukan objek, tapi pelengkap. Bersama itu jadinya keterangan, ini bisa keterangan cara gitu ya. Di salah satu panti sosial itu juga keterangan lagi. Ini keterangan tempatnya. Nah, opsi A ini tuh salah karena polanya bukan SPK, tapi SPPK. K. Nah, K-nya ada dua. Kemudian opsi yang B, penjualan buku toko Cemara di beberapa bulan, mulai Maret sampai Agustus ini, nah ini semuanya adalah perluasan subjek. Kemudian sangat menurun, ini adalah predikat, karena gempuran toko daring, ini adalah keterangan. Sama kayak atas ya, ada konjungsi karena. Polanya SPK, berarti opsi B ini bisa jadi jawabannya. Kemudian opsi yang C, Menteri Tenaga Kerja, subjek, mengadakan predikat, kunjungan, objek, ke beberapa pabrik baja di Surabaya. Ini keterangan ya. Keterangannya itu ada dua gitu. Ini keterangan tujuan, ini keterangan tempat. Polanya apa? SPOKK. Jelas beda dengan pola kalimat soal, makanya salah. Kemudian yang D, Presiden Indonesia Joko Widodo, ini semuanya adalah subjek, melakukan predikat, aksi belusukan, objek, ke Provinsi Jawa Tengah. Ini jadi keterangannya, keterangan tujuan. Berarti polanya beda ya, ini SPOK. Opsi D juga salah. Opsi yang E, peserta perlombaan baca puisi dalam rangka Hari Kemerdekaan RI, semuanya adalah subjek yang meluas. Kemudian mengikuti itu jadinya predikat, rangkaian acara itu adalah objek, dengan tertib ini adalah keterangan cara. Polanya SPOK, ini juga bukan. Setelah kita analisis, yang paling tepat dan sama persis dengan
pola kalimat yang ada pada bacaan itu adalah yang B gitu. Nah, kalau kamu masih bingung ya tentang pola kalimat, nanti di akhir video aku selipin ya playlist tentang pola kalimat buat kamu belajar. Selanjutnya, soal tahun 2024, ini tingkatannya menurutku lebih susah. Karena yang ditanyain ini nggak cuma kesamaan pola, tapi juga makna. Berarti selain memperhatikan pola kalimat yang sama, maknanya itu juga harus diperhatikan. Kita coba SPOK-in kalimat soalnya dulu ya. Mereka itu adalah subjek, merancang itu adalah predikat, kampanye lingkungan itu adalah objeknya dengan penuh kreativitas dan inovasi. Ini keterangan. Polanya tuh SPOK. Kalau kita lihat di sini subjeknya itu orang ya. Kemudian dia tuh melakukan aksi yang nyata, melakukan pekerjaan yang nyata. Nah, ini tuh nyatanya. Ada objeknya gitu ya. Objeknya itu kampanye lingkungan. Kemudian dengan penuh kreativitas dan inovasi, ini adalah keterangan cara. Berarti kita harus pilih yang polanya SPOK dan keterangannya itu jenisnya keterangan cara, subjeknya orang, predikatnya itu aksi yang terlihat gitu ya. Kalau opsi yang A, peneliti, ini subjeknya juga orang ya, menyusun itu predikat, laporan hasil studi, ini adalah objek, dengan teliti dan sistematis, ini juga keterangan cara. Nah, aksinya itu juga nyata ya, menyusun sesuatu gitu, menyusun laporan. Opsi A ini bisa jadi jawabannya. Kalau opsi yang B, komunitas itu subjek, subjeknya orang, berkumpul itu predikat, ini juga melakukan aksi ya, untuk merayakan keberhasilan proyek dengan antusiasme yang tinggi. Untuk, di sini tuh bukan objek, tapi keterangan, keterangan tujuan. Dengan antusiasme yang tinggi, ini keterangan cara. Berarti polanya udah beda ya, nggak ada objeknya. Opsi B ini bisa kita eliminasi. Opsi yang C, siswa, ini tuh subjek, mempresentasikan, ini adalah predikat, hasil karya mereka, ini adalah objek, dengan percaya diri dan profesionalisme. Ini, itu tuh bisa ya keterangan cara. Caranya itu percaya diri. Nah, tapi ada bentuk yang salah di sini. Harusnya kan bukan profesionalisme ya. Percaya diri di sini kan adjektiva. Harusnya di sini juga adjektiva, bukan profesionalisme, tapi profesionalis gitu. Ini tuh nggak efektif ya. Alasannya karena tidak sejajar. Kemudian kalau kita analisis lagi, subjeknya itu sama. Subjeknya itu sama-sama orang kayak gitu. Tapi mempresentasikan ini tuh beda dengan merancang. Kalau merancang itu kan menghasilkan sesuatu. Apa sih yang dihasilkan? Kampanye lingkungan. Tapi kalau mempresentasikan itu kan bukan menghasilkan sesuatu ya, tapi menunjukkan sesuatu. Makanya secara makna ini juga kurang tepat. Selain tidak efektif, maknanya juga beda. Kemudian yang D, tim medis, subjek, menangani predikat, pasien itu objek, dengan keterampilan dan empati yang mendalam. Ini sama, keterangannya bisa keterangan cara. Tapi predikatnya di sini tuh bukan pekerjaan yang menghasilkan sesuatu, tapi melakukan sesuatu aja. Dan objeknya ini juga manusia ya. Kalau di sini kan objeknya benda. Makanya opsi yang D ini tuh bisa kita eliminasi. Opsi yang E, seniman, ini subjek, melukis, ini predikat, mural, objeknya, dengan warna-warna yang cerah dan teknik yang unik. Warna yang cerah ini adalah keterangan alat. Sebagai alatnya kan di sini warna-warna. Terus teknik yang unik di sini adalah keterangan cara. Sebenarnya predikatnya ini sama ya, melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu gitu. Muralnya ini kan juga benda. Tapi jenis keterangannya tuh beda. Kalau yang E, keterangannya itu ada keterangan alat, kemudian ada keterangan cara. Tapi kalau yang atas, kalimat pada soal, itu tuh keterangan cara aja.
Makanya opsi yang E ini tuh tidak tepat. Untuk soal ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Yang polanya itu sama, SPOK, dan jenis keterangannya sama, jenis SPO-nya juga sama gitu. Nah, ini kan agak extend ya, lebih susah daripada soal yang tadi. Kemudian soal yang terakhir, ini soal tahun 2025, dan yang ditanyakan itu adalah berpola dasar sama. Ingat, pola dasar tadi berarti memperhatikan SPO atau PEL, dan dia tuh nggak memperhatikan keterangan. Yang penting susunannya tuh sama, terus jenis kalimatnya itu juga sama gitu. Kita SPOK-in dulu ya, kalimat yang ada di soal. Ilmu pengetahuan, ini adalah subjek, mencakup, itu adalah predikat, studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam, itu sebagai objeknya. Kemudian melalui pengamatan dan eksperimen, itu adalah keterangan. Ini sama kayak tadi, keterangannya itu keterangan cara gitu. Kenapa objeknya ini meluas? Karena kalau di pasifin, itu tuh nggak bisa studi sistematis doang. Tapi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam dicakup dalam ilmu pengetahuan kayak gitu. Makanya objeknya tuh bisa meluas ya. Ini bukan objek pelengkap tapi semuanya perluasan dari objek. Berarti kita pilih yang polanya itu SPO, pola dasarnya. Dan kalimatnya itu adalah kalimat aktif. Kita cek kalau yang A, meskipun memiliki tujuan yang berbeda, ini keterangan. Ilmu pengetahuan dan teknologi, ini subjek, berjalan beriringan, dan masing-masing saling membantu. Berjalan ini predikat, beriringan itu pelengkap ya. Dan berarti ada dua klausa, saling membantu itu predikat untuk sebuah kemajuan. Ini keterangan. Opsi yang A, ini tuh salah, karena pola dasarnya adalah S, P, O, terus P lagi. Berarti beda kan dengan yang ada pada soal. Kemudian opsi yang B, teknologi baru, subjek, sering memungkinkan predikat para ilmuwan, objek, untuk mengeksplorasi alam dengan cara baru. Ini jadi keterangan. Kalau kita lihat, pola dasarnya SPO ya. Terus jenis kalimatnya juga kalimat aktif. Makanya opsi yang B ini bisa jadi jawabannya. Kalau opsi yang C, tanpa ilmu pengetahuan, ini tuh jadinya keterangan. Keterangan cara sama. Tidak ada, itu adalah predikat. Pertumbuhan manusia, itu subjek. Tidak ada, itu predikat lagi. Kemajuan teknologi, itu subjek. Tidak ada, predikat lagi. Generasi pengetahuan dan dunia, ini, itu tuh subjeknya, akan stagnan, itu predikat lagi. Opsi C, ini justru salah, karena kalimatnya tuh gak efektif. Di klausa yang terakhir, ini tuh predikatnya ada dua. Nggak bisa ya, kalimat itu hanya boleh terdiri atas satu SP. Kalau misalnya ada SP yang banyak ini, kayak di kalimat C, itu tuh tetap ada penandanya gitu. Per klausa itu dipisahkan dengan tanda koma. Tapi kalau yang klausa yang terakhir, ini kan predikatnya ada dua. Jadi kalimat C ini adalah kalimat yang tidak efektif dan polanya itu juga beda dengan kalimat pada soal. Kalau yang D, manfaat yang paling terlihat dari iptek, ini adalah subjek, adalah predikat, membuat hidup lebih mudah. Ini pelengkap. Pola dasarnya beda ya. Di sini SPPL bukan SPO, makanya salah. Kalau yang E, ilmu pengetahuan, subjek, telah memberi predikat, manusia itu adalah objeknya, kesempatan itu adalah pelengkapnya. Untuk mengeksplorasi soal etika, estetika, dan keadilan, terus untuk menciptakan budaya, untuk memperbaiki kondisi manusia, semuanya adalah keterangan tujuan. Kalau kita lihat, di sini pola dasarnya adalah SPOPEL, bukan SPO. Makanya opsi D ini juga bukan jawabannya. Maka dari itu, setelah kita analisis, jawaban yang tepat itu adalah opsi B. Gimana? Susah atau gampang? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ya langsung komen aja. Dan kalau misalnya ada saran juga untuk bahas apa lagi nanti kita ke depannya, boleh juga langsung komen. Itu aja untuk pembahasan soal pola kalimat yang ada di UMGM.
Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu ya. Dan semangat buat ujiannya. Semoga dapat hasil yang sesuai harapan. Sampai bertemu di video-video berikutnya ya. Bye.